Shalom saudara kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati, kita akan ibadah waktu ini biar menjadi kesukaan Tuhan berjumpa dengan para pencari Tuhan, saudara kita semua. Mari tundukkan kepala. Tuhan, kami datang, kami bawa pujian pengagungan kepada Tuhan. Hati kami, kerinduan kami mau memuliakan, memuji, menyembah Tuhan, supaya waktu ini menjadi waktu yang bisa dinikmati oleh Engkau Tuhan hidup kami, dan kami menikmati Engkau Tuhan. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di sini seperti di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus
sembah dan puji perwitamu, sembah dan puji perwitamu, sembah dan puji perwitamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji, sembah dan puji perwitamu, sembah dan puji perwitamu, sembah dan puji perwitamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji, puji perwitamu, sembah dan puji perwitamu, sembah dan puji perwitamu. Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan adalah Raja. Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus
Saat kami mendengar firman-Mu, urapi hamba-Mu, biarlah hadirat-Mu mengalir dan menyentuh setiap hati. Dan bagi setiap keluarga-keluarga, rumah-rumah Tuhan diberkati berlimpah-limpah, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan berkat kelimpahan dan jalan keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan. Shalom saudara. Mari siapkan Alkitab kita. Saya akan bagikan renungan firman Tuhan tentang ajakan untuk kita tidak pernah berhenti untuk menabur. Sebab firman Tuhan mengatakan, barang siapa menabur dan terus rajin menabur, pasti waktunya akan datang untuk saudara dan kita semua menuai apa yang kita tabur. Beberapa hal yang kita dapat renungkan waktu ini tentang bagaimana situasi apapun yang terjadi, saudara jangan jemu-jemu kata firman Tuhan untuk selalu berbuat baik. Mari buka Alkitab kita dari kitab Kejadian 26 yang menceritakan bagaimana ada keturunan dari Abraham dalam situasi yang sukar, dalam situasi yang terjadi masa kekeringan di dalam kitab Kejadian 26. Tetapi Ishak ini adalah keturunan Abraham yang selalu mendengar, selalu menuruti, dan kalau saya membaca tidak terlalu banyak masalah di dalam hidup dia, ya Ishak ini tidak terlalu banyak problem sebab dia tergolong keturunan Abraham yang banyak mengikuti apa yang diinginkan oleh orang tuanya. Ya, ingat ketika masa dia remaja, masa dia kecil, ketika orang tuanya akan mempersembahkan dia kepada Tuhan karena Tuhan ingin menguji apa yang terutama di dalam hati Abraham pada waktu itu. Sebagai remaja, dia tentu saja sudah paham dan banyak tinggal di rumah tentang bagaimana orang tuanya menomorsatukan dan menempatkan Tuhan paling terutama dalam hidupnya, ketika memberikan persembahan selalu yang terbaik, waktu yang terbaik, tenaga yang terbaik, dan banyak berkat-berkat yang Tuhan sediakan, Tuhan limpahkan buat Abraham. Dan di mata Ishak, dia melihat bagaimana orang tuanya itu mendapat keberuntungan, mendapat kasih karunia dari perjalanan hidupnya yang Abraham juga seorang yang penurut Tuhan. Setelah berapa kejadian-kejadian dialami, akhirnya dia menjadi penurut Tuhan, dan itu dilihat. Dan Ishak ini mencontoh apa yang dilakukan oleh orang tuanya, sehingga dikala semua serba kekurangan, dikala semua serba sedikit, dikala semua serba harus dihemat-hemat, dan yang dihemat ini ada kemungkinan akan habis, dan Ishak mulai berpikir bagaimana supaya bisa mencari penghidupan di area lain, di tempat lain, di wilayah lain. Lalu dia mulai berpikir untuk supaya dia bisa hidup lebih sejahtera lagi. Maka dia mulai berancang-ancang untuk pindah dari tempat di mana kesusahan, kesulitan, serba sedikit, serba kurang itu terjadi. Dia mulai bersiap-siap, saudara. Di tengah dia bersiap-siap itu, di tengah dia menyiapkan segala sesuatu, tiba-tiba saya percaya bukan kali itu ya, Tuhan yang biasa menjumpai dia, mulai bercakap, mulai bersituasi di dalam batinnya dengan mengatakan bahwa kamu sih mau kemana sebetulnya. Ya, barangkali terjadi dialog ya pada waktu itu di dalam batin. Saya mau pergi ke sana supaya barangkali ada nasib baik, barangkali ada opportunity yang lebih, barangkali ada jalan-jalan yang banting setir istilahnya sekarang. Lalu suara itu mengatakan, bagaimana kalau kamu tetap diam aja di sini dan kamu mulai menabur, mulai coba berusaha lagi di sini.
Saya tidak melihat bantahan, tidak berargumentasi, tidak berdebat, tidak adu kuat dengan Tuhan. Ini yang saya anggap, saya bilang Ishak ini penurut sekali ya, tidak adu kuat, tidak berargumentasi, tidak adu debat lagi. Jadi ketika dia kecil, Tuhan perintahkan bapaknya untuk bawa dia ke Gunung Moria untuk dikorbankan. Apakah dia tidak paham, tidak tahu itu? Dia tahu itu, dan dia tidak berargumentasi juga untuk hak dia diambil. Dia tidak berargumentasi itu. Sekarang kita tahu ya, Roma 8 berkata, kadang-kadang ada hak kita, ada sepertinya menjadi rugi, menjadi hilang. Situasi-situasi yang waktu ini gitu ya, yang sebagian pekerjaannya jadi hilang, pendapatannya mengecil dan sebagainya. Tapi supaya kita bisa memahami firman Tuhan Roma 8 ayat 28, bahwa Allah itu turut bekerja ya untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Jadi waktu kita terdeteksi oleh Tuhan ya, orang yang berkenan di hati Tuhan, yang mengasihi Tuhan, kita menjadi begitu mempercayai bahwa segala sesuatu ini akan selalu mendatangkan kebaikan deh buat kita. Dan Ishak belajar itu sejak dini, sejak usia muda, contoh-contoh orang tuanya, bahwa iya ya, ternyata zaman susah itu, papaku juga pernah zaman susah, tapi selalu aja berakhir dengan kebaikan. Ya, selalu berakhir dengan kebaikan. Artinya ada waktu-waktu, ada hal-hal di mana kita ya, hari ini saya ingin mendorong supaya kita tidak berhenti-henti untuk melakukan yang baik. Menabur itu ya dalam banyak hal, artinya mengeluarkan dari diri kita yang mungkin serba kurang, serba sedikit, kebaikan kah, lalu taburan berupa pertolongan kah, taburan berupa tenaga, pikiran, dana, tentu saja dengan tidak berlebihan. Tetapi ketika ada dorongan, ada situasi yang tanda kutip mengharuskan kita seperti itu, yang sepertinya suasana yang membuat kita seperti itu, mari ambil kesempatan itu, mari kita melakukan itu. Itulah yang disebut menabur. Tadi saya ambil contoh di Alkitab bagaimana saudara kita ini, kita bersaudara lah, Ishak ini, dia tidak terlalu banyak masalah dalam hidupnya karena hal-hal seperti itu. Ayat 12, maka menaburlah Ishak tanpa argumentasi. Ketika banyak argumentasi, ada alasan untuk dia tidak melakukan itu karena ya tanah kering, sayang benih yang ditabur itu yang harusnya dihemat bisa untuk waktu lain. Banyak hal yang bisa dia argumentasi, dia debatkan. Tetapi bagi saya, ini saudara kita satu ini berkenan, nyenengin sekali. Sekalipun barangkali ada, saya tidak tahu apa yang ada dalam batinnya, tapi Alkitab tidak mencatat argumentasi di situ. Ayat 12, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Nah, jadi Ishak ini adalah figur yang istilah saya ya saudara ya, berkenan dan menyenangkan, bahwa tidak terlalu banyak, bahkan menurut saya sih tidak ada ngotot-ngototan sama Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan menaburlah, maka dia menabur. Maka yang terjadi dalam firman Tuhan ayat 13 atau ayat 12, saya baca kembali ya saudara ya. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dalam tahun itu juga, ia mendapat hasil 100 kali lipat. Ya. Dan orang itu, ayat 13, menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya, dan seterusnya. Ada pertambahan dari
hasil dia menabur. Saudara, ketika saudara dan saya melakukan kebaikan, menabur, bagian kita adalah supaya kita tidak terlalu mau memikirkan apa yang kita tabur. Bagian kita adalah menabur. Yang menyiapkan musim untuk kita menuai itu Tuhan. Jadi mungkin juga apa yang kita tabur, yang kita buat itu tidak serta-merta selalu harus hari ini. Selalu dalam hitungan hari, hitungan minggu, atau hitungan bulan, atau hitungan tahun. Atau bahkan mungkin kita sudah lupa, saudara. Jadi taburan itu bisa serta-merta itu mendapatkan hasil, ataupun belum, ya, hari ini. Tetapi saya sih mempercayai bahwa ketika kita menabur, bahkan mungkin kita sudah lupa, satu kali kelak ada keberuntungan datang kepada hidup kita, seolah-olah kita merasa bahwa itu karena si anu atau kekuatan kita, tapi sebenarnya itu adalah apa yang pernah dahulu yang kita tabur. Seperti kita menuruti, seperti Ishak kita menuruti, kita melakukannya dan kita sudah lupa, atau kita sudah berlalu dengan masa dan waktu. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah berhutang. Catat saudara, buat saya dalam hidup saya, Tuhan tidak pernah hutang taburan. Ketika dia memerintahkan kepada Ishak, puji Tuhan, Ishak nggak ngotot-ngotot tinggal segini nih, Tuhan hutang segini ya. Atau dia minta kapan waktunya menurut, tidak. Jadi Tuhan tidak pernah berhutang kepada Ishak ketika dia memerintahkan itu. Justru sebenarnya dia ingin mengamankan jalur masa depan dia, Ishak. Saudara, taburan Anda dan taburan kita semua itu mengamankan jalur pasokan Anda di masa depan, mengamankan jalan kehidupan Anda di masa depan. Barang siapa menabur, dia pasti menuai, baik hari ini maupun masa depan. Kenapa? Karena supply itu, kalau datangnya hari ini, manusia kecenderungannya menghabiskan untuk hari ini. Ya, jadi setiap kebaikan, setiap taburan itu beragam. Ingat ya, beragam. Bukan saja uang, tenaga, pikiran, dan lain-lain. Kita istilahkan menabur. Kita lakukan itu dan lakukan terus. Tujuannya apa, Pastor? Mengamankan jalur supply saudara untuk masa depan. Kehidupan ini kan masih berjalan. Tadi Ishak menuai hari itu 100 kali lipat hari itu. Mungkin setahun kemudian Anda dapat. Tapi barangkali di masa sukar berikutnya dapat berkat. Ishak, dia mendapatkan 100 kali lipat. Bisa juga dia mendapatkan itu dari siapa? Dari apa yang ditabur oleh orang tuanya. Karena Tuhan berkata kepada Abraham bahwa keturunan-keturunanmu nanti akan selalu mendapatkan berkat karena kamu. Oh gitu ya. Iya. Kalau Anda adalah kepala, kalau Anda ada hari ini, Anda menabur hari ini, keturunan Anda mendapat berkat karena siapa? Karena kamu. Karena kita. Sebab itu ketika Abraham melakukannya, Ishak itu mencontoh. Saya bersyukur. Mari juga anak-anak kita juga melihat bahwa apa yang dilakukan oleh para orang tuanya, Anda para anak-anak, Anda kalau hari ini adalah anak, Anda lakukan juga hal yang sama untuk mengamankan jalur suplai anak keturunanmu. Karena Tuhan mengingat apa yang dilakukan oleh Abraham, Tuhan mengingat apa yang dilakukan oleh Ishak, Tuhan mengingat apa yang dilakukan oleh Yakub, Tuhan mengingat apa yang dilakukan oleh para orang tua.
Orang tuanya telah menabur, melakukan banyak hal untuk Tuhan, tenaga, dana, upaya. Orang yang menabur tidak mungkin tidak menuai. Jalur suplainya, jalan hidupnya di titik-titik tertentu selalu akan ada, saudara. Di titik tertentu ada supply yang dia bisa ambil. Tidak akan pernah salah, saudara. Tidak akan pernah salah. Catat, lumbung di depan Anda sudah ada. Anda yang akan ambil, atau keturunan Anda yang akan ambil. Tidak akan pernah salah. Orang lain gak akan bisa buka. Kenapa? Anda yang punya kuncinya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasihmu. Dan saudara, berkat keturunan saudara, keturunan kita akan bertambah ketika saudara kita telah melakukannya. Dan berikanlah contoh dan doronglah keturunan Anda, atau kalau kita anak, kalau Anda anak, ikutilah langkah orang tua. Karena kalau kamu hari ini diberkati, kalau hari ini kamu banyak mendapat keberuntungan, firman Tuhan katakan, ingat, bukan karena kuat gagah, tetapi ada yang membuka pintu sehingga Anda dengan bebas masuk. Pada waktu masa sulit, seolah-olah ada jalan keluar, seolah-olah pintu berkat itu turun, seolah-olah pertolongan itu datang. Memang benar itu datang untuk Anda, tetapi apa yang ditabur nanti itu akan dituai. Bisa hari ini, bisa untuk kita 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, masa sukar, masa sulit. Saya juga suka sharing. Di waktu sukar ini saya bilang, bagi saya bersyukur Allah itu selalu mendatangkan kebaikan dan selalu ada keberuntungan datang justru di masa sulit. Kenapa itu terjadi? Saya percaya keberuntungan itu tidak datang dengan begitu saja. Tuhan itu kalau melakukan sesuatu selalu ada alasannya. Saudara, mari terus bergiat untuk melakukan itu. Mungkin hari ini jangan cepat-cepat kita bilang, cepat datangnya cepat. Kadang-kadang keberuntungan atau kita sebut berkat itu datangnya itu waktu kita tidak pikiran, waktu kita tidak tidak sedang kita kejar-kejar, tiba-tiba dia sekonyong-konyong aja datang gitu, dan Anda jadi kaget, dapat berkat ya, dapat berkat ya, mau itu, naburlah, nanti datangnya akan seperti itu. Sebab segala sesuatu di bawah kolong langit ini ada masanya, ada waktunya. Saya sangat percaya dalam hidup saya seperti itu. Segala sesuatu ada masanya, segala sesuatu ada waktunya. Amin. God bless you. Tundukkan kepala, kita akhiri ibadah waktu ini. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Berkati semua yang mengikuti program ini dengan limpah. Terus menganugerahkan kasih sayang-Mu, berkat-Mu bagi kami semua.
Bukakan tingkap langit selalu dan sediakan supply pada masa dan waktu. Buktikan Tuhan janji-Mu. Ya dan amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Buat saudara yang ingin mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, mendukung program ini, membuat program ini terus ada, terus berjalan, mendukung supply buat pelayanan Injil ini, gereja ini terus melakukan pekerjaannya, mari siapkan. Apa yang Anda tabur, semuanya pasti kembali kepada Anda jauh melampaui dari apa yang kita tabur. Anda menuai Isa 100 kali lipat. Dan firman Tuhan berkata, orang itu menjadi kaya. Orang itu kian lama kian kaya. Orang itu menjadi sangat kaya. Siapkan hati. Tuhan berkati, berlimpah-limpah umat-Mu. Bukan karena kami mengejar kekayaan, kami mau melakukannya karena kami mengasihi Engkau, Tuhan. Berkati umat-Mu berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Siapkan hatimu. Kita akan akhiri ibadah ini, waktu ini. Buka kedua tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera. Dari Allah Bapa di surga di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, dan penyertaan Roh Kudus akan menyertai kita sejak hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang dan menjemput kita untuk kita tinggal dengan Tuhan dalam kekekalan yang abadi sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati saudara. Shalom.